Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi di acara Ngabuburit bersama Bawaslu Kabupaten Klaten. Pembahasan kali ini adalah tahapan-tahapan pemilihan, khususnya tahapan kampanye. Di sini saya Kusnul Partiwi Putri akan memandu acara pada hari ini. Di sebelah saya sudah ada Bapak Dedi Wibowo SH selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Selamat sore Pak Dedi. Ya, selamat sore Mbak Kusnul. Ya. Gimana Pak, puasanya lancar? Alhamdulillah masih menikmati puasa ini sore hari ini. Ya. Masih semangat ya? Ya, masih semangat, harus semangat. Iya, iya. Seperti yang kita tahu dalam pemilihan itu kan ada tahapan kampanye atau lebih khususnya tahapan kampanye itu kan mengetahui apa aja kan visi misi dari pasangan calon. Terus di sisi lain itu juga riskan ya Pak ya terhadap dugaan pelanggaran. Lah itu seperti apa ya Pak? Tahapan kampanye, metodenya seperti apa gitu. Jadi begini Mbak Husnul, selamat sore sahabat Bawaslu di Kabupaten Klaten khususnya dan kawan-kawan sahabat Bawaslu se-Indonesia. Di sini kami sebelum apa yang ditanyakan oleh Mbak Husnul, saya akan memberikan satu gambaran dulu tentang apa itu yang dimaksud dengan kampanye, di mana kampanye itu merupakan suatu bentuk penyampaian visi atau misi dari suatu pasangan calon agar mereka bisa diterima di masyarakat dalam proses kampanye nanti. Nah, di dalam kampanye itu memang ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pasangan calon. Salah satunya dengan memberikan suatu kegiatan berkampanye baik secara umum, secara terbuka ataupun secara tertutup. Nah, kenapa kampanye ini disampaikan dalam salah satu tahapan? Karena kampanye itu merupakan bagian yang saling berhubungan di dalamnya, di mana secara langsung kampanye itu merupakan interaksi langsung antara pasangan calon dengan masyarakat. Beda dengan tahapan yang lain, tahapan pencalonan misalnya. Tahapan pencalonan itu hanya interaksi antara penyelenggara pemilu dengan pasangan calon. Tetapi kalau kampanye itu adalah interaksi langsung antara pasangan calon dan masyarakat luas. Kira itu Mbak Kusnul untuk gambaran umum dalam hal kampanye. Ya. Terus kan kalau kita lihat di sepanjang jalan itu kan masih ada alat peraga kampanye ya Pak, yang terpasang yang tidak sesuai tempatnya. Misal kayak di tiang listrik, di pohon. Nah, itu tindakan Bawaslu itu seperti apa Pak? Jadi sebenarnya di salah satu metode kampanye itu adalah pemasangan alat peraga kampanye. Salah satunya seperti itu, selain ada kampanye terbatas, kampanye rapat umum, terus bentuk kegiatan lain. Nah, pemasangan APK itu adalah salah satu metode pemasangan kampanye yang dilakukan dengan memasang alat peraga kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye atau tim pelaksana atau relawan. Nah, tetapi yang harus kita perhatikan bersama, khususnya untuk pasangan calon dan tim kampanye, bahwa pemasangan alat peraga kampanye itu sudah diatur jelas. Pertama, di peraturan bupati sudah jelas, di PKPU juga sudah jelas. Nah, salah satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa pemasangan alat peraga kampanye itu jangan sampai melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan tadi, baik di Perbub ataupun di PKPU. Misalnya, jangan memasang kampanye di alat peraga kampanye di pohon, tiang listrik, tempat ibadah. Nah, itu hal-hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam pemasangan alat peraga kampanye. Nah, tetapi yang terjadi, dan ini sudah berulang kali di pemilu 2018 atau 19 pilkada, 2020 pilkada, itu pasti masih ada juga pemasangan alat peraga kampanye di tiang listrik, di pohon, dan sebagainya. Nah, ini perlu kita bersama-sama, semoga ke depan itu di pemilihan yang akan datang atau pemilu yang akan datang, hal ini tidak terjadi, khususnya di Kabupaten Klaten. Ya. Itu padahal Bawaslu juga sudah melakukan himbauan ya Pak terkait itu pemasangan itu ya. Iya, sebetulnya di Bawaslu itu ada 3 tahap yang bisa dilakukan. Salah satu adalah pencegahan. Ya. Pencegahan kampanye itu ya tadi misalnya memberikan himbauan kepada pasangan calon, tim kampanye, pelaksana, stakeholder dan sebagainya. Terus termasuk
ASN, kepala desa, itu supaya tidak terjadi pelanggaran pada saat kampanye. Nah, terus yang kedua, Bawaslu itu mengambil sikap dengan mengawasi tahapan kampanye. Ya, jadi misalnya ada Panwas desa, ada Panwas kecamatan, ada Bawaslu kabupaten, yang secara langsung mereka akan terjun mengawasi setiap tahapan kampanye, termasuk kampanye rapat umum, tertutup, kegiatan lain, rapat terbatas, dan sebagainya. Nah, itu bagian dari bentuk-bentuk yang dilakukan oleh Bawaslu. Nah, yang terakhir itu berupa tindakan. Jadi kalau kita sudah memberikan pencegahan, sudah memberikan pengawasan secara langsung pada saat kampanye, memberi himbauan supaya ASN di sana kok ada, jangan sampai ikut terlibat dalam kampanye. Nah, itu bentuk pencegahan secara langsung yang dilakukan oleh Bawaslu, Panwascam atau pengawas desa. Kalau itu sudah dilakukan dan ternyata pada saat tahap pelaksanaan muncul pelanggaran, nah itu tugas Bawaslu, Panwascam untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran tersebut. Pada pemilihan tahun 2024 ini, Kabupaten Klaten menerima dugaan pelanggaran laporan baik temuan atau laporan gitu nggak? Untuk pemilihan 2024 di Kabupaten Klaten ada 7 pelanggaran yang sudah kita laporkan dan tervalidasi di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Nah, salah satu yang bisa kami sampaikan adalah adanya dugaan pelanggaran pada saat itu, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu perangkat desa yang dilaporkan oleh salah satu masyarakat. Dan hasil kajian kita, pleno kita dan sebagainya, ternyata memang perangkat desa tersebut itu sudah melanggar ketentuan tentang larangan kampanye yang dilakukan oleh perangkat desa atau kepala desa. Dan karena ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain, maka penanganan ini kita teruskan kepada instansi yang berwenang, yaitu pemerintah daerah dalam hal ini. Nah, itu sudah kita tindak lanjuti. Terus di pelanggaran yang lain, yang hampir semua itu merupakan laporan dari masyarakat, ya. Laporan dari masyarakat sudah kita tindak lanjuti, terus sudah kita sampaikan kepada pelapor hasilnya, termasuk kalau ada kekurangan material, bukti material, syarat formil, itu juga sudah kita sampaikan kepada masyarakat yang melaporkan, tapi ternyata masih ada juga yang tidak melengkapi laporan tersebut. Itu Mbak Gusnul untuk yang di Klaten. Itu berarti yang sempat viral kemarin itu ya Pak ya, yang terkait perangkat desa yang tidak netral itu ya? Ya, betul. Salah satunya itu perangkat desa yang tidak netral, terus sudah kita tindak lanjuti dan sudah kita teruskan ke pemerintah daerah melalui bupati waktu itu. Ya. Terus harapan Bawaslu ke depan Pak terkait pemilu dan pemilihan ke depannya gimana? Ya, kami Bawaslu Kabupaten Klaten secara umum tentunya berharap agar pemilihan atau pemilu yang akan datang itu bisa terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus juga pasangan calon, tim kampanye, pelaksana kampanye, relawan itu bisa melakukan kampanye sesuai peraturannya. Jadi termasuk tadi yang saya sampaikan, jangan sampai pemasangan alat peraga itu sampai merusak pohon, di tiang-tiang listrik yang mengganggu keindahan dan kenyamanan di kota Klaten. Terus yang terakhir, kita berharap pada masyarakat tentunya, karena pemilu itu kan suatu bentuk demokratis bangsa, pengejawantahan dari aspirasi masyarakat. Kalau menemukan atau melihat kejadian dugaan pelanggaran, silahkan menyampaikan ke pengawas pemilu yang terdekat, mulai dari desa, kecamatan, ataupun di kabupaten. Sahabat Bawaslu Kabupaten Klaten, demikian acara ngabuburit Bawaslu Kabupaten Klaten. Terima kasih Pak Dedi ya, sudah meluangkan waktunya. Jangan lupa saksikan ngabuburit bersama Bawaslu Kabupaten Klaten episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.